Tuhan menyediakan jalan keajaiban. Saya melihat bahwa Tuhan menawarkan kepada kita melalui wahyu yang diberikan kepada Paulus di Filipi. Sebuah pewahyuan yang kita terima sampai hari ini tertulis di dalam firman-Nya, Filipi pasal 4 ayat 19. Inilah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan lupa, dalam Kristus Yesus. Jadi Allah yang adalah sumber segala-galanya punya niat, punya motivasi, punya kerinduan, mau memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi Dia Allah dengan segala kerinduan yang sedemikian akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam siapa? Yesus Kristus. Kita telah menemukan kemuliaan Allah Bapa, segala sesuatu yang tersembunyi, rahasia ilahi dan kekayaan surgawi yang tersimpan di surga telah dibawa turun Yesus Kristus ke dalam dunia. Ketika melihat Yesus, kita bertemu Bapa. Ketika melihat Yesus, Yesus berkata, engkau lihat aku, engkau sudah kenal Bapa. Engkau di dalam aku dalam Bapa, engkau di dalam Bapa. Maka lihat kuncinya adalah hari ini bagaimana kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengalami kepenuhan segala kebutuhan, Pak, yang disebut kebutuhan yang dipenuhi, kalau gitu Allah hanya sayang orang kaya dong, Pak. Gimana kalau orang yang susah, orang yang terbatas? Saudara, kebutuhan kita itu bukan hanya materi. Secara batinia, secara mental, secara psikis, damai sejahtera gak bisa dibeli di toko. Kebahagiaan gak bisa cari di supermarket. Dan Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan tahu manusia bukan yang butuh materi, karena kita bukan manusia yang hanya terdiri materi. Binatang materi, tapi gak ada roh. Malaikat ada roh, tapi gak materi. Manusia ada di antara itu. Kita ada jasmani, kita ada roh. Malaikat roh, tapi gak punya tubuh. Binatang punya tubuh, gak punya roh. Manusia ada roh dan ada tubuh, makanya jadi manusia. Itu yang gak mudah. Kita punya kemampuan berpikir tentang sesuatu yang di depan, tapi kita gak bisa ke depan. Kita bisa muncul memori yang menyakitkan, sedih, nangis, susah di masa lalu, tetapi kita gak bisa kembali ke sana. Ataukah ada kesenangan, sukacita di masa lalu, kita gak bisa. Kita hanya bisa berada di masa kini. Kita dilimitasi oleh ruang dan waktu, dan Allah menciptakan ruang dan waktu, menciptakan manusia, menaruhnya dalam ruang dan waktu. Kita terbatas oleh ruang dan waktu. Dan ingat, kita bukan hanya butuh materi, kita manusia rohani juga. Kita ada roh, kita juga butuh untuk hal tersebut. Karena itu, ketika bicara tentang segala kebutuhan, kalau secara rohani saja Tuhan selamatkan kita, Dia tidak ingin kita terhilang. Dia datang dari surga turun ke dalam dunia. Karena Dia tahu bahwa tubuh ini bisa binasa, tapi roh itu Dia rindu selamatkan. Tuhan Yesus berkata, manusia yang percaya kepada Dia, kau jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Saudara bayangkan, di dalam kerinduan begitu besar, Dia datang ke dunia dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Dan lebih terkaget-kaget, terkagum-kagum saya terpesona. Dia bukan hanya menyelamatkan secara rohani saja roh kita, segala sesuatu. Perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Tuhan proteksi kita. Yuk kita lihat
3 jalan keajaiban yang Tuhan sediakan. Saudara, saya ketika membaca tentang kisah Elia, nanti setelah ini saudara bisa baca, di mana firman Tuhan turun ke dia dan berkata, pergilah sungai Kerit. Soalnya pada waktu sungai Kerit kering, Tuhan bilang, kamu pergi ke Sarfat. Saya menemukan Tuhan menyediakan jalan keajaiban. Dan 3 jalan keajaiban yang Tuhan sediakan di dalam perjalanan kehidupan Elia. Saya menemukan bahwa topik dari kehidupan Elia pada waktu dia telah bernubuat bahwa kekeringan akan terjadi, dia menegur Raja Ahab. Dia menegur akan kebebalan hati dari bangsa Israel. Karena dosa kalian, tidak akan ada hujan. So, dalam kondisi yang kekeringan sedemikian, di situ saya melihat yang paling pertama dalam kehidupan Elia, Tuhan adalah semua yang Elia butuhkan. Termasuk Anda dan saya. Tuhan adalah semua yang saya butuhkan. Saudara perlu apa? Keamanan, perlindungan, pengembalaan, pembimbingan. Tuhan adalah jawabannya. Kita berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah semua yang dibutuhkan. Seperti seekor domba, gembalalah adalah semua yang dia butuhkan. Karena tanpa gembala, dia tersesat jalannya. Dia tidak bisa melompat dari pagar keluar untuk mencari makan. Dia tidak bisa pergi sendiri, dia bisa diterkam oleh singa dan harimau. Bagi seekor domba, gembala adalah semua yang dia butuhkan. Soal rumput, itu gembala yang tuntun ke sana. Soal air yang tenang, itu gembala yang tuntun. Intinya adalah gembala. Kita menyanyikan lagu itu, Tuhan adalah gembalaku. Bagi Elia, Tuhan adalah semua yang dia butuhkan saat itu. Dan hari-hari ini, di masa pandemi, di masa situasi yang sedemikian, di masa goncangan yang berat ini, saudara, belum bulan Januari, kita sudah dikasih prediksi tentang bulan Januari. Apa prediksinya? Covid akan naik. Karena akhir tahun Desember, ada banyak orang traveling. Kemungkinan yang dipersiapkan pemerintah skenario adalah bagaimana menangani Covid yang meledak lagi di Januari. Saudara, bagaimana hidup di situasi berita yang sedemikian? Saya membaca berita di berita internasional, China mengumumkan perang dunia ketiga bisa terjadi kapan saja. Ini statement bukan dari seorang yang biasa-biasa, dari pemimpin, dari sebuah negara yang begitu besar. Saudara, lalu bagaimana kita dalam situasi ini? Kita mungkin berkata, saat ini aja ngontrak aja susah, bayar kehidupan anak sekolah aja berat, cari penghasilan susah, buka usaha baru susah, investasi juga susah, apapun susah. Lalu apa yang saya lakukan? Saudara, saya percaya satu-satunya yang harus kita perbuat adalah jadikan Tuhan adalah segala-galanya. Memiliki Tuhan adalah memiliki segalanya yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Yang perjalanan kita perlu lalui. Kita tidak bisa melepaskan diri dari kehadiran Tuhan. Suatu Tuhan bisa, kalau kita lihat catatan di dalam kehidupan Elia, Tuhan bisa meminta burung gagak menjatuhkan makanan pada Elia sebagai cara Tuhan menyediakan makanan bagi dia. Apakah mustahil untuk Tuhan memerintahkan burung gagak? Kita nggak tahu, itu bisa keluarga kita, bisa orang jauh, bisa sahabat, bisa klien kita, bukan bisa rekanan bisnis kita yang mendatangkan proyek bagi kita. Bisa kita nggak ada pelayanan hari ini, kita bingung. Ada banyak hamba Tuhan saat ini berkata, saya nggak tahu harus berbuat apa. Saudara, jujur saya sampaikan, banyak pendeta stres masa-masa begini. Dan itu terungkap. Saya hamba Tuhan, saya berteman dengan banyak hamba Tuhan. Banyak yang sulit. Tapi saya mau berkata, Tuhan bisa meminta, Tuhan bisa mendatangkan sesuatu, tanda kutip burung gagak, sesuatu yang kita tidak pernah tahu,
untuk mendatangkan pemeliharaannya, penyediaannya atas kehidupan kita. Percayakah saudara? So mungkin kita berkata bahwa, wah saya tahu orang ini, orang sulit. Gak mungkin lah. Saya dari dulu masa lancar sampaikan ide ini ke dia aja dia gak siap. Sekarang mau kerja sama dia, mana bisa di masa ini. Tuhan kalau mau bekerja bisa. Masih ingat bangsa Mesir? Jangan harap orang Mesir mengasihi orang Yahudi. Yang ada, mereka melihat orang Yahudi yang tinggal di Goshen. Itu orang kelas bawah. Budak. Dan terbiasa disiksa. Kerja rodi. Bikin batu, bikin untuk bangunan-bangunan. Mereka disiksa, mereka dijajah di Mesir. Lalu, coba suruh orang Yahudi datang ke tetangganya. Saya minta pinjaman dong. Pinjam ada pasti balikin, belum tentu dikasih. Jangankan kamu kasih saya emas dong, gak mungkin dikasih. Pinjem aja gak dikasih. Saudara, kita bayangkan bagaimana, coba pikir, orang Mesir bisa memberikan hartanya kepada orang Yahudi. Tidak masuk akal. Tidak akan pernah bisa. Karena mereka adalah bangsa yang sedang dijajah, tinggal di wilayah negara orang lain, belum punya nation, belum punya tanah kelahiran. Dan 400 tahun lebih mereka ada di sana. Sekarang tetangganya lihat, ini bapak siapa namanya? Oh, Bapak Harun, ya kan? Ada yang nama apa aja, pergi kerja. Badan lecet-lecet, dicambuk oleh tentara Mesir. Pulang, besok pergi kerja lagi. Dengar kisahnya, wah gitu. Terus apakah mereka akan membuka diri melayani orang Yahudi? Enggak, bagi mereka itu babu, budak. Tapi pernah tahu saudara, waktu mereka keluar dari Mesir, firman Tuhan berkata apa? Tuhan bilang, waktu engkau pergi dari Mesir, kamu jangan lupa satu hal. Minta emas sama mereka, minta harta mereka, dan engkau pergi. Aku akan melembutkan hati, aku akan buka hati mereka, aku akan buat mereka menyerahkan harta mereka kepadamu, dan engkau pergi. Saudara, ketika firman Tuhan berkata harta orang fasik akan didatangkan kepada kita, kita percaya gak sih kalimat itu? Ada banyak anak Tuhan di masa ini berpikir, nggak mungkin lah, bagaimana bisa? Saudara, segala sesuatu yang kita lihat di Alkitab sampai hari ini masih terjadi. Kalau di masa lalu Tuhan perintahkan burung gagak memelihara Elia, Tuhan sanggup memeliharakan kita. Saudara, kalau kita lihat di dalam kisah Elia, ketika satu sumber persediaan yang satu berhenti, Tuhan dapat menjalankan yang lainnya dengan mudah, membuka sumber yang lain dengan mudah. Saudara dapat mempercayai untuk semua yang saudara butuhkan di dalam doa kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, jangan khawatir apapun juga, serahkanlah semuanya di dalam doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita melihat satu sumber yang lain berhenti, pada waktu sungai Kerit kering, Elia mungkin coba mencari jalan. Iya sih Tuhan kirim burung gagak, iya sih Tuhan kasih makan. Masalahnya makan udah cukup, sungainya yang kering. Saudara, yang jelas sumber penghasilan, kehidupan di depan ini berhenti. Sama seperti hari ini, sahabat doa berkata, Tuhan, ini saya udah makan deposito nih Tuhan. Hari-hari bersama suami, keluarga, hidup itu cuma makan dari tabungan Tuhan. Tabungan juga lama-lama habis. Di sumber persediaan udah mau habis. Saudara tahu, ketika sungai Kerit kering, Tuhan berkata apa? Engkau pergi ke janda di Sarfat. Aku sediakan di sana. Kamu pergi ke Sarfat. Saudara lihat, waktu sumber yang satu berhenti, Tuhan dengan mudah menyediakan sumber yang lainnya. Jadi, pagi ini saya mengajak kita mempercayai Tuhan untuk semua kebutuhan hidup kita, masa depan kita, kehidupan keluarga kita. Biarlah Tuhan yang menjadi gembala kita, kita percayai. Saudara yang terkasihan Tuhan,
Tuhan menyediakan kepada kita kedua, bimbingan dan penyediaan. Ingat, kemana Tuhan membimbing, Tuhan menyediakan. Yuk, saya ingin kita di rumah berkata bersama. Kemana Tuhan membimbing, Tuhan menyediakan. 1, 2, 3. Kemana Tuhan membimbing, Tuhan menyediakan. Tidak ada Tuhan melepaskan kita. Saya bimbing engkau ke sana jadi misionaris, lalu Tuhan gak pelihara. Enggak. So lihat David Livingstone. So lihat para misionaris yang dipakai Tuhan. Kemana Tuhan pimpin mereka ke sana, di situ Tuhan memeliharakan mereka. Hari ini saya melihat ketika merenungkan akan kehidupan Elia. Tuhan bimbing dia ke Sarfat. Nggak taunya Tuhan sediakan di sana seorang janda yang sisa makanannya udah sudah itu nggak ada. Tapi Tuhan nyatakan bahwa Tuhan menyediakan. Setelah Tuhan mengirim burung gagak untuk memberi makan Elia di sungai Kerit, Tuhan membimbing Elia ke Sarfat. Ini yang saya sampaikan untuk kita sadari. Hari ini kita mungkin mengalami persediaan yang sudah selesai. Kita khawatir, kita nggak tahu harus bagaimana. Tapi percayakah saudara, Tuhan bisa membuka. Ketika yang ini tertutup, Tuhan bisa buka yang lain. Ada banyak di antara kita mungkin sedang bergumul dalam banyak hal. Tetapi waktu saya melihat kehidupan Elia, dan ini yang menjadi doa saya dari semalam. Saya bilang, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sedang menuntun setiap anak-anak Tuhan di sahabat doa. Kalau Tuhan mau sampaikan tentang tuntunan ini, berarti Tuhan sedang meningkatkan perjalanan iman anak-anak Tuhan di sahabat doa. Dan juga yang di YouTube. Saya tidak tahu secara rinci apa persoalan pergumulan kita pribadi demi pribadi. Tapi satu hal saya percaya, kalau Tuhan pagi ini memberikan kita tuntunan firman, 3 keajaiban jalan Tuhan ini, berarti saudara sedang dibawa Tuhan untuk mengalami keajaiban dari Tuhan. Tuhan menyediakan jalan ya bagi Elia melalui seorang janda miskin, tetapi penuh dengan kemurahan hati. Tuhan menyediakan bagi Elia makanan. Sama juga hari ini. Saudara akan menemukan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi bisa terjadi. Saudara, seorang bayi yang tidak bisa menjaga diri sendiri, dari sebuah keluarga yang mampu sebenarnya, tetapi dibuang oleh orang tuanya karena ada persoalan keluarga, ditaruh di sebuah tong sampah, ditemukan oleh seorang yang mengaruk-ngaruk makanan di tempat sampah, dan bayi itu dipelihara. Waktu saya mendengar kisah ini, bayi itu sampai besar, ketika mengetahui kisah kehidupannya, bahwa ada seorang yang makan aja susah, tapi ketika menemukan hidupnya, dia dipelihara sampai besar, sekalipun dalam keadaan yang begitu minim. Saya mulai berpikir, bukankah kita seperti bayi itu? Menjaga diri kita aja kita gak sanggup. Kita terjual di dalam dosa, kita terhilang ke dunia kegelapan, tapi dalam keadaan demikian, Tuhan peliharakan hidup kita. Kita diadopsi oleh Tuhan. Ingat, kita adalah Israel yang dicangkokkan. Saudara, kita hari ini bisa mengalami damai sejahtera. Pak Fu, saya percaya Yesus, saya sukacita, saya bahagia, sudah percaya Yesus. Jangan lupa, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Dan kalau Tuhan pilih kita, saya percaya pernyataan di Filipi tadi yang menyatakan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan yang memanggil kita berpindah kepada terang. Kita mengalami mungkin dihina, mungkin diejek, mungkin
tidak dianggap. Dalam perjalanan iman Kristen kita banyak tekanan, pergumulan, penderitaan ketika mengikut Tuhan. Tapi Tuhan bisa sediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Penghiburan ketika diejek, dihina, kekuatan ketika ditolak. Semua hanya datang dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi mari kita ingat, ketika Tuhan memberi saudara arahan, Tuhan akan memberikan apa yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Tuhan bilang, ayo sahabat doa, adakan ulang tahun. Ya, kalau Tuhan arahkan ke sana, Tuhan pasti memberikan apa yang dibutuhkan sampai ke sana. Tuhan arahkan, pakai puji-pujian untuk sampai kepada setiap telinga, memberi kekuatan, penghiburan, melayani. Tuhan akan tuntun sampai ke sana. Ketika saya berjalan di dalam pelayanan di awal tahun lalu di bulan November, saya tidak tahu. Waktu itu tidak disiarkan ke YouTube, hanya Zoom selesai. Waktu itu tidak ada worship night. Tapi saya tahu, ketika Tuhan memberi arahan, siapa yang mau melayani setiap hari? Worship night, main musik setiap hari siapa? Dan saya sudah ketemu beberapa pemusik, saya bicarakan. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan keadaan, nggak bisa. Nggak sanggup. Tapi saya bilang, saya yakin Tuhan mengarahkan untuk kita menyembah, memuji Tuhan di worship night. Dan saudara lihat, setiap malam kita bersama Pak Aven. Setiap pagi kita bersama para worship leader. Baik Ibu Yani yang Semarang, Pak Paul, Pak Nehemia, Pak Daniel, Ibu Louis. Tuhan datangkan Pak Panji, Tuhan kasih lagi Pak Ishak dari Lampung. Maaf ya kalau ada yang saya belum tersebut namanya WL. Saudara, Pak siapa lagi? Saudara, kalau Tuhan memberi arahan, Tuhan pasti memberikan kita sampai kepada sana. Dan yang ketiga, janji Tuhan bekerja ketika Anda taat. Janji Tuhan bekerja ketika saya taat. Hari ini saya sudah melihat di sahabat doa. Ketika kita kemarin membaptis 2 orang. Lalu ketika kemarin saya melayani dalam pelayanan konseling yang ada. Saya melihat ketaatanlah yang membuat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saudara, jalan Tuhan, saudara, Tuhan sering menjabarkan rencananya hanya selangkah demi selangkah. Tuhan ingin saudara mengambil langkah pertama dalam ketaatan, dan kemudian Tuhan akan menunjukkan kepada saudara langkah berikutnya. Saya ulangi, Tuhan sering memaparkan, itu bukan seluruh rencananya sampai di ujung. Enggak. Tuhan Tuhan suruh saya worship night. Tujuannya untuk apa? Enggak tahu. Jalanin dulu. Pasti kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Waktu saya membeli satu alat musik Bluetooth di rumah, dan Tuhan minta saya dengar puji-pujian dari pagi sampai malam. Pasang di rumah, terus jalanin. Selama hampir setengah tahun, diputar terus di rumah. Baru saya tahu setelah berbulan-bulan, ternyata lewat jalan yang gak ngerti, saya ketemu sebuah studio. Saya ketemu seorang pencipta lagu. Saya ketemu orang yang bisa menciptakan lagu, lalu punya studio, dan dia tanggung semuanya. Dan saya mau Pak Fu nyanyi. Saya mana tahu waktu 6 bulan sebelumnya, ternyata Tuhan minta di rumah saya pasangkan musik dulu dengar. Gak ngerti. Tapi lihat, Tuhan sering menjabarkan rencananya hanya selangkah demi selangkah. Tuhan ingin saudara mengambil langkah pertama dalam ketaatan, dan kemudian Tuhan akan menunjukkan kepada saudara langkah berikutnya. Dan ingat ya, janji Tuhan bekerja ketika saudara taat. Jadi jalan Tuhan tidak terselami, tetapi saudara harus taat dengan iman bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik.